perkenalkan, nama saya Viola Fitriani. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Pekanbaru. Nah, hari ini saya akan membuat percobaan mengenai pencemaran lingkungan, tepatnya pada praktikum percobaan 2 tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Bahan-bahannya yaitu ada gelas kultur yang sudah dilabeli 100%, 50%, 25%, 12,5, kemudian ada 6,25 dan 3,10 yang fungsinya nanti akan kita letakkan deterjen ke dalam sini. Kemudian ada gelas, ada botol untuk menaruh air deterjen ke dalam sini yang akan kita pindahkan ke dalam gelas kultur. Setelah itu ada kecambah biji kacang hijau, gelas takar yang sudah diisi air ledeng, kemudian ada air ledeng, kemudian ada tisu, deterjen, dan tas karton yang fungsinya nanti akan menutup kecambah supaya tidak terkena matahari. Oke. Kemudian ada sendok takar ya teman-teman, karena pada percobaan 2 ini sendoknya adalah 1 sendok teh, takaran deterjen dan ada 1 sendok teh setara dengan 5 gram. Supaya lebih akurat maka saya gunakan sendok takar. Pertama kita ambil deterjen sesuai takaran pada sendok takar, kita masukkan ke dalam gelas takar dan kita aduk rata untuk takaran 100%. Kemudian untuk memudahkan kita mendapatkan 50%, maka kita harus menuangkan air yang sudah berisi deterjen sebanyak 500 ml pada botol pertama. Oke. Sudah kita dapati air deterjen dengan jumlah kapasitas 100%. Air yang tersisa ini juga masih 100% ya teman-teman, bukan 50%. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan 50% nya? Maka kita tuangkan air ledeng sebanyak 500% tadi. Nah, kita aduk kembali. Takarannya sudah berubah menjadi 50% dan kita tuangkan kembali ke dalam gelas yang kedua sebanyak 500 ml. Nah teman-teman, air yang sini kapasitasnya tetap 50% ya teman-teman. Untuk mendapatkan 25% nya maka kita harus menambahkan lagi air ledengnya sebanyak 500 ml. Jumlah air yang ada di gelas takar itu mencapai 1000. Setelah itu kita pindahkan lagi ke botol yang ketiga. Nah, jumlah air di botol ketiga ini sudah 25% takaran kadar deterjennya. Ini sangat memudahkan kita ya teman-teman, karena kita nggak perlu lagi untuk mengukur karena 25% itu adalah setengah dari 50%. Air ledeng asli tanpa air campuran deterjen ya teman-teman. Jadi kita letakin aja di sini kosong. Langkah selanjutnya yaitu kita akan merendam kacang hijau ke dalam air ledeng untuk memudahkan kita mencari kecambah yang bagus. Nah, untuk kecambah yang mengapung akan kita buang atau kita sisihkan. Kita hanya akan mengambil kecambah yang tenggelam.
Baik, sekarang kita akan masukkan biji kacang hijau ke dalam air ledeng. Jangan lupa untuk diaduk supaya kita dapat menemukan biji kacang yang mengapung. Nah, kebetulan di kacang hijau saya ini teman-teman bijinya bagus semua, tidak ada yang ngapung, jadi bisa kita pakai semuanya. Selanjutnya kita akan meletakkan tisu ke dalam masing-masing gelas kultur seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan masukkan 10 biji kacang hijau yang tenggelam tadi ke dalam masing-masing gelas, dan pastikan bagian hilumnya ini bisa di zoom, bagian hilumnya yang ini teman-teman itu diletakin ke arah bawah ya teman-teman, supaya nanti pertumbuhannya lurus. Oke. 10 ya teman-teman. Nah, tadi biji kacang hijaunya udah kita masukin ya teman-teman. Sekarang saatnya kita masukin larutan deterjennya ke dalam masing-masing takaran gelas kultur sebanyak 30 ml. Setiap gelas kultur itu ya teman-teman diisi air sesuai takarannya. Nah, ini sekarang gelas pertama sebanyak 100%. Selanjutnya gelas kedua yaitu 50%. Gelas ketiga 25%, dan begitu seterusnya sampai gelas terakhir, kecuali gelas label kontrol ya teman-teman. Gelas label kontrol itu nanti isinya cuman air ledeng murni atau air putih tanpa ada larutan deterjennya. Ini udah kita berikan larutan air sesuai takaran masing-masing. Selanjutnya kita tunggu selama 42 jam atau 2 hari. Selanjutnya pindahkan gelas kultur ke dalam kardus dan pastikan biji kacang hijau kita heliumnya sudah menghadap ke bawah. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, nanti ditutup kertas kardusnya supaya tidak ada cahaya yang masuk ke dalam biji kacang hijau pada percobaan kita kali ini. Kita tunggu selama 48 jam ya teman-teman, stay tune. Hai teman-teman, sekarang ini udah 24 jam. Mari kita lihat dan mengukurnya menggunakan mistar atau penggaris. Yuk kita lihat isi dalamnya. Nah, ini kacang hijau kita yang udah kita diamkan selama 24 jam. Wah, ternyata ada tata tumbuh ya teman-teman. Kita mulai dari yang label kontrol. Nah, itu tumbuh dengan baik ya, tumbuh dengan sempurna. Kemudian ada yang label 6 yang 3,10 juga tumbuh. %, juga tumbuh dengan bagus. Nah, ini yang 100% teman-teman, aku penasaran banget, dan ternyata tumbuh dong, walaupun ya kelihatannya agak sulit ya tumbuhnya ya, terhambat gitu. Yang 50% juga tumbuh tapi akarnya kecil banget. Nah, ini yang 12,5 tumbuh dengan akar yang cukup tinggi. Ini juga tumbuh yang 25%. Oke, hampir rata-rata tumbuh ya teman-teman. Yang 100% deterjen juga itu tumbuh, teman-teman bisa lihat tuh. Cuman memang akarnya tuh agak pendek, kecil, seperti ada penghambatan dalam pertumbuhannya, tapi dia tetap tumbuh nih teman-teman.
sangat berbanding jauh ya dengan yang label kontrol atau yang cuma pakai air ledeng doang. Itu subur dengan akar yang cukup panjang. Kalau yang 50% ini hampir sama dengan yang 100% teman-teman. Sepertinya pertumbuhannya terhambat, akarnya juga cukup kecil. Oke, sekarang waktunya kita mengukur satu-satu biji kacang hijau yang sudah tumbuh seperti tauge. Aku mau ukur ini dulu satu-satu, nantikan yang 48 jam ya teman-teman. Hai teman-teman, nah ini udah 48 jam ya, udah 2 hari. Kita lihat gimana hasilnya. Udah tumbuh ya teman-teman, tumbuh cukup panjang, mungkin ada sekitar 4 cm. Nanti akan kita ukur menggunakan penggaris, pulpen, dan ini pinset. Contoh pinsetnya seperti ini teman-teman bisa lihat, supaya memudahkan untuk mengambilnya, supaya nggak rusak akarnya. Aku mau catat dulu ukuran panjangnya di buku modul. Nah ini yang label kontrol, ukur dulu yang label kontrol. Jadi teman-teman, ukuran panjang akar ini ternyata sangat berpengaruh dengan letak heliumnya ya teman-teman. Kalau heliumnya berada di bawah, maka pertumbuhan akarnya itu tidak terhambat. Tapi ketika heliumnya tidak mengarah ke bawah, kemungkinan besarnya maka pertumbuhan kacang hijau itu akan bengkok. Nah ini aku mau ukur-ukur dulu sampai selesai, sampai yang 3,10%. Teman-teman bisa lihat, aku cepetin aja ya. Nah jadi teman-teman, ternyata ada perbedaan dari yang kadar deterjen itu 100%, itu ternyata hampir tidak berkembang meskipun dia tumbuh. Bahkan di hari kedua warnanya sudah mulai hitam dan hampir membusuk teman-teman. Nanti saya kasih lihat fotonya. Nah ini dia fotonya, yang kadar 100% itu yang sebelah kiri, sedangkan yang kadar 50% itu sebelah kanan. Sama-sama hampir tidak berkembang meskipun tumbuh, namun warnanya kecoklatan atau hampir busuk. Begitupun juga dengan yang kadar 25% dan 12,5 sama-sama menghitam, namun bedanya ini tumbuh ya teman-teman. Nah terakhir ini ada yang air ledeng paling bawah, sedangkan yang 6,25 itu sebelah kiri, kemudian ada yang 3,10% itu sebelah kanan. Teman-teman bisa lihat, meskipun masih kecoklatan namun masih tumbuh dengan subur. Begitupun dengan yang air ledeng, terlihat sangat jelas ya teman-teman, yang air ledeng saja itu akarnya putih bersih teman-teman, tidak ada hitam-hitamnya sama sekali. Jadi memang deterjen itu teman-teman memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perkecambahan. Ya, sebagai penutup, memang teman-teman kesimpulannya adalah bahwasanya deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan. Dari percobaan yang sudah saya lakukan sendiri, deterjen 100% memang memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap kecambah tersebut, yang mana pada hari pertama kecambah nampak tumbuh meskipun sedikit, namun pada hari kedua kecambah mulai membusuk teman-teman. Ternyata akarnya mulai menghitam dan biji kacang mulai hancur. Sedangkan pada air ledeng atau yang deterjennya cukup rendah, meskipun akar juga menghitam, namun tidak mempengaruhi pertumbuhan secara signifikan. Kecambah tetap bertumbuh dengan baik meskipun pada bagian akar terdapat kehitaman atau kecoklatan. Nah, sekian dari saya teman-teman. Semoga video kali ini mudah untuk teman-teman pahami. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.